Ini adalah IHSG ada 3 saham edisi Januari minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG selama 1 minggu ke depan dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah teman-teman, ingat juga ya, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di grup lain, ya di Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu kalian harus hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Oke? Nah, berbicara tentang IHSG di minggu ini, teman-teman, di minggu kemarin, teman-teman ya, itu IHSG ditutup minus, teman-teman, atau bearish ya. Jadi ditutup di level 6.307 dan di swingnya itu terlihat dia membentuk mini double top atau double topnya di tren minornya, teman-teman ya. Ini bisa menjadi berbahaya karena nanti di hari Senin itu menjadi penentuan karena kemarin di close-nya itu di neckline ya, teman-teman ya. Jadi kalau di hari Seninnya nanti dia masih bearish, itu berarti neckline-nya ditembus dan dia akan jatuh lebih dalam lagi. Oke? Sampai mana jatuh lebih dalamnya dan juga kira-kira ada nggak sih saham-saham yang kalau misalnya kondisi kayak gini masih bisa ditradingkan ya, dan juga tentunya gue akan bahas juga, kalian punya request ya, kalian bisa request di kolom komentar, ini gue juga akan bahas semuanya di monitor ya supaya bisa lebih jelas dan juga kita bisa berinteraksi dengan lebih oke di dalam chart, teman-teman ya. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue lagi pakai Charting Tools Trading View, teman-teman ya. Jadi seperti kalian tahu, Charting Tools gue yang gue pakai ini adalah Trading View. Ini sudah keren banget kalau misalnya kalian mau analisa teknikal untuk di saham terutama ya, karena dia punya datanya lengkap ya. Apalagi kalian daftar yang berbayarnya yang pro cuma 150 ribuan ya per bulan kalau nggak salah. Itu data historisnya bisa ditarik sampai belakang. Jadi kalau misalnya kalian belum punya Charting Tools ya, kalian bisa pakai Trading View ini aja nih. Enak banget toolsnya, lengkap. Oke. Dan seperti biasa teman-teman ya, ini chart di depan ini adalah chart dari indeks kita IHSG ya. Jadi di minggu kemarin ya, seperti yang gue bilang tadi di awal video, kita tuh kemarin IHSG tuh ditutupnya minggu kemarin tuh bearish, teman-teman ya. Tutupnya tuh bearish di level 6.307 gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan yang di sebelah sini, teman-teman ya, yang gua zoom nih, teman-teman ya, di sini yang warna hijau nih, kotak hijau. Ini dia ada double top kecil, teman-teman ya. Yang di sini ada top pertama, ini ada top keduanya, dia turun ya. Dan sekarang dia di close-nya tuh di area neckline-nya dia gitu ya. Nah, ini kalau ntar hari Senin ya, teman-teman ya, dia itu dibuka dengan bearish dan di close bearish lagi, teman-teman ya. Itu kan berarti neckline-nya sudah di break ya, artinya neckline-nya sudah di break dan itu bisa membawa IHSG tuh turun lagi, teman-teman. Nah, ini udah gue buat targetnya ya. Targetnya itu bisa sampai ke level 6.116 ya. Jadi range dia itu dari gap IHSG ini yang terjadi dari 6.180-an ya, 6.190-an ya, sampai ke bawahnya itu 6.110 ya. Jadi itu adalah range untuk koreksi IHSG ya. Jadi kalau misalnya nanti Senin dia bearish lagi, bisa-bisa sampai ke range itu, teman-teman, 6.110 sampai 6.190-an ya. Jadi itu yang kalian mesti persiapkan. Dan kalaupun dia jadi nggak jadi gitu, dia naik ya, teman-teman ya. Ini kemungkinan besar dia akan bikin satu swing high lagi ke 6.533, terus dia nanti juga akan turun lagi gitu loh. Jadinya namanya broadening wedge ya, nama patternnya. Dan itu juga berbahaya, teman-teman ya, sama aja sebenarnya. Jadi ini sayang sekali gue nggak bisa tampilkan, sebentar gue tampilkan. Oke, ini bisa ya. Nah, ini nanti tinggal kita lihat, teman-teman ya, apakah dia itu IHSG benar-benar bisa turun. Tapi kalau misalnya dia sampai turun sampai ke 6.118 ini, itu pun koreksinya masih sehat ya. Kenapa? Karena dia masih di jalur bearish ya sebenarnya. Cuman itu memang mesti koreksi aja sih IHSG gitu ya. Jadi itu nggak ada yang salah sebenarnya. Ya, jadi yang perlu di level yang diperhatikan adalah 6.113. Oke. Nah, kemudian apakah ada saham-saham yang bisa ditradingkan selama 1 minggu ke depan ya? Tapi sebelum itu gue mau bahas dulu yang kemarin nih, teman-teman ya. Yang kemarin udah gue mention gitu. Yang pertama ada Gia, teman-teman ya. Ini Gia ini sekarang udah mau kena stop loss ya, dan gua kayaknya akan cut loss, teman-teman ya, untuk Gia ya. Kenapa? Karena secara secara patternnya pun dia sudah jadi ya, nih ada HNS di atas dan dia break ke bawah sampai ke levelnya itu. Kalau misalnya gue hitung-hitung itu dia bisa sampai ke 320-an, teman-teman ya. Jadi mendingan di cut loss dulu, baru nanti 320 kita ambil lagi gitu ya. Dan di 320 ini kita bisa ambilnya banyak nih, teman-teman ya.
Itu untuk GIA ya yang kemarin. Nah, berikutnya ada BBNI. Nah, kalau BBNI ini masih bisa di hold, teman-teman, masih bisa ditahan, dan gue sendiri pun akan hold BBNI ini ya. Gue masih akan hold BBNI sampai dia lebih rendah daripada 6.000 ya. Jadi selama di atas 6.000 gue akan masih hold si BBNI. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan untuk naik. Secara patternnya pun dia masih ada pattern, ini patternnya pattern continuation ke up, teman-teman. Jadi ketika dia bikin tiang di sini dan dia bikin secondary trend ya, atau itu masih ada kemungkinan untuk up karena dia bikin patternnya itu continuation pattern yang menunjukin bahwa harganya itu masih bisa up. Itu untuk BBNI. Dan berikutnya ada MNCN ya, teman-teman ya. Nah, untuk MNCN ini juga sama ya, masih bisa di hold, teman-teman ya. Kenapa? Karena jalur bearishnya masih up sekali ya. Sebentar, ini gua cross. Oke, jalur bearishnya masih up sekali dan pattern continuationnya juga masih ada, teman-teman, di sini ya. Jadi dia masih belum nunjukin bahwa pattern continuationnya itu gagal. Jadi ini masih bisa di hold untuk MNCN. Gue juga akan masih hold sampai di titik stop lossnya itu kena ya. Jadi di area ini tuh gue masih berharap dia bakal bisa naik ke atas. Oke, jadi untuk MNCN seperti itu, secara teknikalnya pun dia masih bisa untuk up. Oke, itu adalah saham-saham yang kemarin sudah gue rekomendasikan. Dan kira-kira besok saham apa aja nih ya. Nah, kalau misalnya IHSG lagi koreksi gini, teman-teman ya, kita bisa lihat saham-saham yang second liner sebenarnya ya. Karena apa? Karena biasanya second liner itu yang bisa ibaratnya curi-curi kenaikan ya di masa-masa IHSG lagi koreksi ya. Jadi oleh karena itu gue akan kasih ke kalian pertama BBKP, teman-teman ya. Bank Bukopin ya. Bank Bukopin ini memang kemarin tuh sudah ARB gitu ya. Banyak ARB-nya, teman-teman ya. Minus 6% ya. Bahkan di sini ada gap. Tapi kabar baiknya dia sudah mau dekat sama area demand-nya, teman-teman, yang gue hijauin ini. Jadi kalian tuh bisa ambil BBKP ya, ambil ibaratnya tuh kita nyopet lah ya di BBKP itu dari level 540 itu sampai level 570 untuk entry-nya ya. Nah, untuk TP-nya ya, sebentar saya gambar di sini ya. Ini untuk entry-nya di sini. Nah, untuk stop loss-nya kita bisa set di bawah di level 520 aja, dan untuk TP-nya kita bisa set sampai di level high-nya sini ya di 710. Dan ini risk reward ratio-nya 1:3,75 dan ini masih good banget ini untuk BBKP. Kenapa di area sini? Sekali lagi dia udah mau mentok area supply and demand-nya, dan dia masih bisa ngeform yang namanya right shoulder ya di sebelah sini ya. Ini kalau misalnya dia naik lagi ke atas kan ini jadi right shoulder, nanti HNS-nya baru bisa mau jadi ya. Siapa tahu kita bisa ngambil kesempatan ini untuk nyopet ibaratnya trading gitu ya. Nah, berikutnya ada Inco. Inco ini juga sama, teman-teman ya. Jadi dia sudah mau kena area supply-nya yang gue hijauin juga ya di level 6075 sampai ke 6250 itu menjadi area untuk buy-nya ya, atau area demand-nya. Kenapa Inco juga bagus? Karena di candle terakhir ini ya, ini ada candle Marubozu yang sangat kuat sekali, dan di sini juga ada area demand-nya, teman-teman ya. Jadi ini bisa menahan harga menurut gua. Jadi ketika dia sampai level sini 6150 lah average-nya, kita bisa ambil posisi untuk buy ya. Dan stop loss-nya cukup di bawah sini, teman-teman ya, di level 5875, dan targetnya kita bisa di 6875 dengan risk reward ratio 1:2,4. Ini juga masih sangat bagus sekali ya untuk ditradingkan. Itu untuk Inco. Nah, terus saham-saham yang kira-kira kalian request ya kemarin ya di dalam kolom komentar. Jadi kalian bisa request saham yang mau gue bahas. Tapi ingat, teman-teman, requestnya sebelum hari Jumat. Dan juga requestnya satu aja ya, jangan banyak-banyak. Kasian yang belum kebagian, ini aja udah banyak banget ya. Jadi gue terpaksa untuk pilih beberapa aja yang bisa gue bahas. Gue gak mungkin masukin semua karena waktunya pasti akan panjang sekali kalau semuanya. Oke, yang pertama itu ada KF. Nah, untuk Kimia Farma ini sendiri ya, dia turun sudah ARB ya, seperti yang kalian tahu udah ARB. Ini targetnya sampai mana kalau misalnya mau base entry ya. KF itu base entry-nya itu ada di level 4020-an, 4000 sampai 4020-an lah, itu base entry-nya ya. Demand areanya juga masih ada di level ini, teman-teman ya, yang warna hijau ini. Jadi ini bisa menjadi area entry yang baik kalau misalnya kalian mau entry KF. Oke, itu untuk KF seperti itu. Dan berikutnya ada BBRI. Nah, untuk BBRI ya, area entry pertamanya itu kita bisa lihat di level 4500, teman-teman ya. Sebentar, saya gambar 4500. Ya, di level sini 4500 itu menjadi area pertamanya. Tapi kalau misalnya kalian mau super safe ya untuk area untuk entry si BBRI ini, kalian bisa 1:1 kan seperti ini ya. Kalian break neck-nya, kita lihat di sampai mana. Nah, kalau misalnya kalian mau super safe, area di sini, teman-teman, di demand yang di bawah. Oke. Ini super safe sekali untuk entry BBRI ya, di level 4150 sampai 4290-an. Itu menjadi area entry yang bagus sekali untuk BBRI. Oke, itu untuk BBRI. Berikutnya ada Kalbe.
ya. Nah, untuk KLB ini sendiri ya, ini sebenarnya kalian sudah bisa entry ya teman-teman ya untuk di KLB ini ya. Nanti kalian bisa lihat dia kalau misalnya presisinya untuk di levelnya itu adalah di level 1530-an, itu untuk entry si KLBF untuk yang paling aman ya untuk masa sekarang. Kenapa? Karena di level ini kita lihat ini bisa ada area resistance yang di break dan sekarang menjadi area support nih. Dia juga menahan di area sini ya. Jadi di 1535 itu menjadi area yang bagus untuk entry si KLB Pharma, oke? Berikutnya ada Emior. Nah, untuk Emior ini sendiri ini juga masih bagus teman-teman ya. Ini good sekali di area supportnya, dia ada bikin rejection ke atas. Ini juga bisa kalian jadikan entry juga ya. Jadi Emior ini kemungkinan nanti hari hari Senin itu dia bisa up teman-teman ke atas ya, dia bisa up kan teman-teman ke atas. Dan kalau dia break ya, ini bisa 1:1 ke bawah. Oke. Jadi kalau Emior ini kita bisa spekulasi nih teman-teman ya di hari Senin nanti. Kalau misalnya dia entry, kalau kalian mau entry besok, kalian tinggal entry di sini, stop lossnya di bawah garis merah ini, targetnya di atas. Nanti once dia kena stop loss ya udah kita harus lepas. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak lepas, dia turunnya bisa sampai level 2500 dan itu sangat berbahaya buat kalian. Oke? Itu untuk Emior. Oke, berikutnya ada Pegas teman-teman ya. Nah, untuk Pegas ini sendiri juga sama teman-teman ya. Dia bisa kalian buy itu di area di level ini teman-teman ya. Di level sekitar ya di level 1650 yaitu untuk Emior, yaitu untuk Pegas ya, kalian bisa beli di level 1650. Kenapa? Karena itu merupakan area dari supportnya dia ya, area true supportnya teman-teman ya. Jadi itu menjadi area yang terbaik. Kalau misalnya besok ini dilihat dari candle Marubozu bearishnya ini, kemungkinan besar nanti Senin dia masih akan turun lagi ya. Jadi di level 1650 itu menjadi level yang sangat baik untuk kalian beli Pegas. Oke. Nah, berikutnya teman-teman ya, berikutnya itu ada PTBA. Untuk PTBA ini sendiri ya, ini juga berada di buying areanya juga ya. Sekarang banyak saham-saham yang sudah mendekati area buy-nya juga ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat di sini menjadi area buy-nya ya, terutama di daerah sini, oke. Dan ini kalian bisa buy juga ya, kalian bisa spekulasi juga di sini ya. Ini juga tidak ada double top, jadi ini masih aman untuk PTBA dibeli. Kalian bisa buy di level di sini, oke, di level 2700 itu kalian level terbaiknya untuk beli PTBA. Rejection di sini mungkin nanti masih belum cukup ya, kemungkinan besar Senin juga masih akan turun lagi. Kita tunggu sampai ada rejection yang lebih besar, karena setiap ada rejection yang lebih besar itu berarti dia mengandung momentum yang lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian mau memikirkan untuk beli PTBA tuh harap tunggu sebentar, oke, sampai sini. Dan kemudian kalian bisa TP-nya tuh di atas di 3080 dengan serious ratio 1 dibanding 2,2 ya. Jadi entry-nya di 2700 teman-teman, sekitar 2700 ini ya. Kemudian SL-nya itu di 2560 ya. Kemudian TP-nya di 3040-an. Itu untuk PTBA seperti itu. Dan berikutnya teman-teman ya, berikutnya itu ada Agro. Oke. Nah, untuk Agro sendiri ini ya, ini kayaknya kalau dilihat dari candlenya, ini power candle bullish di sini sudah habis dengan 2 candle bearish di sini. Jadi kemungkinan besar Senin itu dia masih mau turun sampai ke level ini teman-teman ya. Sampai ke level 980 sampai ke 1050-an ya. Itu kalau kalian mau beli Agro di level itu yang terbaik, daripada kalian untuk buy sekarang tuh masih belum oke. Itu untuk Agro seperti itu. Berikutnya ada WSBP. Nah, untuk WSBP sendiri ya, ini kita bisa tunggu dia sampai masuk ke level di sebelah sini teman-teman ya, di level 280 itu menjadi area terbaik untuk beli WSBP. Kenapa di level 280? Karena itu merupakan area merupakan pivot dari area supply and demand ya teman-teman. Ini kalau kita gambarin area range-nya dia konsolidasinya seperti ini. Cukup lebar memang, dan ini kalau misalnya kita tarik pivotnya itu dia di area sekitar sini 276 sampai 280. Itu untuk WSBP teman-teman ya. Jadi ingat sekali lagi, kamu kalau mau beli WSBP kalian tunggu di level tersebut. Oke. Berikutnya ada BSDE, teman-teman ya. Nah, untuk BSDE sendiri ya, dia sudah break range-nya di sini, dan ini sudah di break dengan satu candle Marubozu juga. Jadi kemungkinan besar dia akan turun terus BSDE sampai ke level demand berikutnya, teman-teman ya, di level 1045 ya, 1045 sampai 1100, teman-teman. Itu menjadi level the next level demandnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli BSD lebih baik di level tersebut. Jangan sekarang, karena apa? Karena dia baru break dengan satu candle Marubozu. Jadi itu agak berbahaya. Oke, berikutnya ada Unilever.
Nah, Unilever kemarin sempat naik tinggi ya teman-teman, dan kemudian dia di retrace lagi ke bawah ya, beberapa hari ke belakang dia retrace lagi ke bawah, dan tampaknya ini retrace-nya itu bisa stop di pivotnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalian tinggal tarik nih ya, dia punya candle Marubozu ini, terus kalian tinggal gambar aja pivotnya di mana ya, kurang lebih di sini di level 7.200-an. Jadi itu kalau misalnya kalian mau buy ya, kalian mau buy Unilever, kalian bisa buy di level 7.200-an di sini ya. Ini menjadi area SND juga, di sini ada konsolidasi kecil gitu ya. Jadi di 7.200 kalian bisa entry Unilever kalau kalian mau compound ya. Terus kalian stop lossnya cukup jauh nih di bawah, tapi TP-nya juga kalian bisa bikin di sini, di level sini teman, di 8.100, SL-nya di 6.875, entry-nya di 7.200. Itu untuk Unilever, risk reward ratio-nya 1:2,77. Oke. Berikutnya lagi teman-teman ya, ini ada Tower. Ada TOWR. Nah, untuk Tower ini sendiri ya, ini kita lihat dia key structure-nya di sini, dan dia sempat false break teman-teman ke atas ya, false break ke atas, dan sampai di area atasnya nih, di crown areanya kalau kita tarik Fibo ya, kalau misalnya kalian tarik Fibo dari atas sampai bawah ya, ini berhenti di crown areanya di 618 nih teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi ini crown areanya di sini, dan ini memang dia harus retrace ke bawah. Kenapa? Karena di sebelah kirinya pun ini sudah kena area supply-nya ya. Jadi dia turun ke bawah, retrace ke bawah, dan nutup gap dia naik lagi, teman-teman ya. Dan ini bisa diperhatikan kalau kalian mau masuk tower, kalian bisa entry di area support ya, yang sudah di break, area resistance yang sudah di break ke atas, yang sekarang menjadi support lagi, teman-teman ya, di level 975 ya. Jadi kalau misalnya kalian entry di 975, SL-nya cukup di bawah sini, TP-nya bisa di atas ya, di 1120. SL-nya di 915. Itu untuk Tower ya. Next, berikutnya ada Cepin, teman-teman. Nah, Cepin ini ya, kalau misalnya kita tarik trendline-nya, dia sudah break ya, dan di sini ada rejection ke bawah ya, dan ini juga cukup berbahaya untuk Cepin ya. Tampaknya berbahaya, kenapa? Karena ini candle rejection ke bawahnya menunjukkan bahwa ada tekanan bearish yang lumayan kuat nih nanti untuk hari Senin. Jadi nanti Senin itu dia bisa turun sampai mana? Sampai ke 6.000 nih teman-teman, target pertamanya ya. Jadi buat kalian yang mau beli Cepin, tunggu sampai dia ke harga 6.000 ya. Jadi sebelum di harga 6.000, mendingan jangan beli dulu. Itu untuk Cepin. Berikutnya ada BTPS. Nah, untuk BTPS dia sekarang sudah ada di area true supportnya lagi. Kalau misalnya kita gambarin di sini ya, ini menjadi area supportnya lagi. Dan tapi jangan lupa ya, masih ada gap BTPS di level ini ya, di level 3.410 sampai 3.470. Kemungkinan dia akan nutup gap dulu nih teman. Dia akan kejar nutup gap dulu. Kenapa? Karena di sebelumnya, candle sebelum low sebelumnya itu belum nutup gap ya. Jadi dia akan nutup gap dulu, baru dia bisa naik nih. Jadi kalau mau beli si BTPS, amannya di 3410 sampai 3470. Oke. Berikutnya ada Astra International, ASI. Nah, untuk Astra International ini sendiri, kalau misalnya kalian mau buy ya, ini sebenarnya dia masih ada di area base teman-teman ya. Kemungkinan besar harganya akan bergerak di sini dulu sebelum dia up lagi ya. Jadi ini sebenarnya Astra ini untuk masa-masa sekarang masuknya defensif nih teman-teman, saham-saham defensif yang pergerakannya kuat ya. IHSG lagi jebol kemana-mana, dia masih bertahan di sini. Jadi ini masih kuat ya. Jadi untuk Astra ini kalian boleh beli dengan cara kalian compounding. Jadi di area sekarang kalian beli dengan lotnya misalnya dibagi 3 dulu ya, lot full dibagi 3, kalian masuk pertama di sini, kedua nanti ketika masuk area dynamic support resistance-nya ya, dynamic support dalam hal ini ya di level 6.275 sampai 6.400 itu kalian masuk lagi. Terakhir untuk compoundingnya kalian bisa di level 6.025 di situ ya. Nah, itu jadi strategi untuk saham defensif seperti Astra seperti itu. Oke. Berikutnya PTPP. Nah, untuk PTPP ini sendiri dia juga sudah dekat area demand-nya teman-temannya di sini di level 1790 sampai 1940. Memang cukup lebar, tetapi kalau misalnya kalian mau buy, kalian cukup incar pivotnya di 1870. Oke, itu untuk area terbaik untuk PTPP, harga terbaik untuk PTPP. Kalau misalnya kalian mau beli di level tersebut. Oke, jadi kalau misalnya belum nyampe level tersebut, kita sabar aja menunggu ya. Berikut terakhir ada Elsa teman-teman. Nah, untuk Elsa ini ya, dia juga sudah berada di area di area true supportnya di sini ya teman-teman ya, di minor, sorry, ini masih minor support sih ya. Nah, kenapa kalau misalnya gua saranin kalian nggak beli di 414 ya, jangan beli di minor support ya. Kenapa? Karena dia masih bisa turun lagi sampai ke area di mana di bawah ini. Jadi kalau misalnya menurut gua mau yang benar-benar aman dan kalian mau nabung di Elsa ya, kalian belinya di 360 sampai ke 380-an. Nah, itu range area untuk beli si Elsa. Kalau sekarang ini Marubozu sudah dihajar habis lagi ya, sama bearishnya 2 nih. Jadi
Dia tampaknya Senin juga masih akan bisa di break nih level 414 ya. Jadi lebih baik kita nggak usah spekulasi, kita tunggu aja sampai dia di 360 sampai di 380. Itu adalah range terbaik untuk beli si Elsa. Oke? Nah, mungkin itu dulu teman-teman ya semuanya. Kalau misalnya kalian merasa ada yang mau di request, kalian tinggal komen aja dan kalian bisa join grup gue di Discord ya. Linknya ada di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut, join, dan kemudian kalian bisa request saham-saham yang kalian mau gue bahas ke depannya. Tapi ingat, request sebelum hari Jumat dan maksimal 1 aja ya per orang teman-teman, dan itu akan gue pilih. Kalau misalnya kebanyakan seperti kemarin tuh komennya banyak banget, kalau misalnya gue bahas semua itu nggak akan bisa keburu. Oke? Sampai sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you sekali lagi teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi ditradingkan selama 1 minggu ke depan ya. Sekali lagi teman-teman, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lainnya seperti Telegram dan lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan bikin kontennya untuk kalian teman-teman. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.